Tentunya, jika mengingat kilas balik sejarah negeri ini, ada banyak sekali tempat bersejarah Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Berikut adalah beberapa tempat wisata terkenal dan cerita sejarahnya juga yang seru untuk Anda simak. Yang pertama ada Masjid Baitur Rahman Aceh, yang kedua ada Jam Gadang Bukit Tinggi, yang ketiga ada Istana Maimun Medan, yang keempat ada Danau Toba dan Pulau Samosir, Sumatera Utara. Yang kelima ada Kota Tua Jakarta. Yang keenam ada Gereja Katedral Jakarta. Yang ketujuh ada Gedung Sate Bandung. Lalu ada Lawang Sewu Semarang. Selanjutnya ada Candi Borobudur Magelang. Selanjutnya ada Candi Prambanan Yogyakarta. Selanjutnya ada Istana Gebang Blitar. Lalu ada Benteng Fort Rotterdam Makassar. Selanjutnya ada Rumah Pengasingan Bung Karno, Flores. Selanjutnya ada Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika Bandung, Indonesia. Gedung Merdeka adalah gedung bersejarah yang pernah digunakan sebagai tempat konferensi tingkat tinggi Asia Afrika tahun 1955. Kini gedung ini digunakan sebagai museum yang memamerkan berbagai benda koleksi dan foto konferensi Asia Afrika yang merupakan cikal bakal gerakan non-blok pertama yang pernah digelar di sini tahun 1955. Bangunan ini pertama kali dibangun pada tahun 1895 dan dinamakan Societe Concordia. Dan pada tahun 1926, bangunan ini direnovasi seluruhnya oleh Wolf Schumacher, Alberts, dan Van Galen. Gedung Societe Concordia dipergunakan sebagai tempat rekreasi dan sosialisasi oleh sekelompok masyarakat Belanda yang berdomisili di kota Bandung dan sekitarnya. Mereka adalah para pegawai perkebunan, perwira, pembesar, pengusaha, dan kalangan lain yang cukup kaya. Pada hari libur, terutama malam hari, gedung ini dipenuhi oleh mereka untuk berdansa, menonton pertunjukan, kesenian, atau makan malam. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini dinamakan Daitoakaman dengan fungsinya sebagai pusat kebudayaan. Pada masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, gedung ini digunakan sebagai markas pemuda Indonesia guna menghadapi tentara Jepang yang pada waktu itu enggan menyerahkan kekuasaannya kepada Indonesia. Setelah pemerintahan Indonesia mulai terbentuk 1946 sampai 1950 yang ditandai oleh adanya pemerintahan Aminte Bandung, Negara Pasundan, dan Rekomba Jawa Barat, Gedung Concordia dipergunakan lagi sebagai gedung pertemuan umum. Di sini biasa diselenggarakan pertunjukan kesenian, pesta, restoran, dan pertemuan umum lainnya. Dengan keputusan pemerintah Republik Indonesia 1954 yang menetapkan kota Bandung sebagai tempat konferensi Asia Afrika, maka Gedung Concordia terpilih sebagai tempat konferensi tersebut. Pada saat itu, Gedung Concordia adalah gedung tempat pertemuan yang paling besar dan paling megah di kota Bandung. Materi selanjutnya yaitu kalimat aktif. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tentunya mendapatkan banyak sekali materi yang dipelajari. Salah satunya membahas tentang jenis-jenis kalimat. Seperti contoh jenis kalimat adalah kalimat aktif. Secara tidak sadar, setiap hari pastinya menggunakan kalimat aktif dalam sebuah obrolan dan percakapan dengan seseorang. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya melakukan tindakan atau kata kerja yang ada di kalimat tersebut. Kalimat aktif berfungsi menjelaskan tentang aktivitas atau tindakan yang telah atau sedang dilakukan oleh seseorang. Kalimat subjeknya yang berperan aktif sebagai pelaku, maka objek pada kalimat aktif juga ikut berperan sebagai korbannya. Adapun predikat pada kalimat aktif ini difungsikan sebagai keterangan perilaku yang dilakukan oleh subjek, sehingga kalimat aktif berkebalikan dengan kalimat pasif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya melakukan tindakan atau kata kerja yang ada di kalimat tersebut. Ciri-ciri kalimat aktif yang pertama, seringkali menggunakan kata imbuhan seperti ber, me, dan lain-lain. Yang kedua, memperlihatkan bahwa subjek sedang melakukan tindakan dan perbuatan tertentu.
Yang ketiga, struktur kalimat dapat lengkap dan dapat tidak lengkap. Struktur kalimat lengkap seperti subjek, predikat, objek, keterangan atau SPOK. Jenis kalimat aktif. Ada beberapa jenis kalimat aktif secara umum dijelaskan dalam pembahasan bahasa Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kalimat aktif transitif, yang membutuhkan objek supaya struktur kalimatnya menjadi lengkap. Yang kedua, kalimat aktif intransitif, yang tidak membutuhkan objek di dalam struktur kalimatnya. Yang ketiga, kalimat aktif semitransitif, yang tidak membutuhkan objek dalam struktur kalimat, namun dapat disematkan juga instrumen pelengkapnya. Dan yang keempat, ada kalimat aktif dwitransitif yang tercipta karena adanya objek dan pelengkap dalam struktur kalimatnya atau SPOK. Selanjutnya, materi tentang budaya. Budaya adalah sebuah warna dalam suatu negara. Di dalamnya menggambarkan ciri khas dan karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang. Indonesia tak hanya dikenal dengan negara maritim, namun juga kaya akan budaya. Berbagai suku bangsa di dalamnya pun melahirkan adat dan budaya yang beragam, sehingga membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Dengan ragam budayanya yang begitu mengagumkan, pemerintah maupun pihak terkait menggelar berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Hal demikian bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Berikut ini akan saya sajikan kepada Anda budaya Indonesia yang disukai mancanegara, yaitu ada bambu angklung, batik, tari saman, dan gamelan. Jadi di sini saya akan membahas salah satunya, yaitu seni wayang. Wayang merupakan salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan seni perlambang. Warisan budaya wayang ternyata sudah dimasukkan ke dalam UNESCO sejak tahun 2003. Banyak para wisatawan yang tertarik mencoba dan mempelajari seni wayang ini. Bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri Kangguru pun mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka.